Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melani Mulaningsi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video wawancara hasil PLP1 bersama dengan narasumber dari SMA Sejahtera 1 Depok. Berikut ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya mewakili teman-teman mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzi Latif yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sebelumnya langsung aja ya Pak ke pertanyaan. Boleh dipersilakan diperkenalkan. Di sini nama saya Berliana Firdausi. Saya Nur Melani. Dimulai aja ya pertanyaannya langsung tentang kultur sekolah Pak. Ada yang pertama itu budaya apa yang biasanya diterapkan di lingkungan sekolah sejahtera ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas UHAMKA atas kepercayaan yang diberikan oleh kalian untuk hadir di sekolah ini, mewawancarai atau mengamati apapun yang berkaitan tentang sekolah SMA Sejahtera 1 Depok. Kalau ditanyakan budaya apa yang biasa diterapkan di sekolah, kita perlu mengetahui dulu apa makna budaya itu sendiri. Budaya itu perilaku, sikap yang biasa dilakukan oleh seseorang atau komunitas masyarakat yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang melekat. Nah, itu kita pahami budaya secara umum seperti itu. Jadi budaya apa saja yang diterapkan di lingkungan sekolah, khususnya SMA Sejahtera 1 Depok ini, sejak sekolah ini berdiri, setidaknya kita menerapkan 3 budaya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, budaya kognitif. Bisa kita katakan kognitif adalah pengetahuan. Kita berusaha menerapkan sistem pembelajaran yang melibatkan anak-anak untuk aktif dalam belajar. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan kognitif. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan mereka kita gali lewat proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, budaya yang sifatnya keterampilan. Nah, kita melatih keterampilan mereka, terutama keterampilan dalam berperilaku, keterampilan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, budaya religius. Nah, kita terapkan sudah cukup lama di sekolah ini, nilai-nilai keagamaan kita terapkan baik di kelas, di lingkungan ruang guru, ataupun apapun di lingkungan di sekolah ini kita terapkan budaya religius yang berkaitan dengan pembiasaan nilai-nilai keagamaan di sekolah kita. Jadi kita bisa simpulkan inilah 3 budaya yang memang sebetulnya sudah menjadi target kurikulum 2013, yaitu kognitif, keterampilan, dan sikap. Dilanjutkan pertanyaan oleh Saudara Melan. Nah Pak, terkait struktur organisasi atau kepengurusan dan tata tertib di sekolah. Nah, tentunya kan di sekolah ini memiliki struktur organisasi dan kepengurusan. Adakah kendala maupun hambatan dalam melaksanakan kepengurusan tersebut, Pak? Struktur organisasi dan kepengurusan dalam tingkat yang paling tinggi yaitu di sekolah, tentu ada yayasan, ada kepala sekolah, ada para wakil, guru, dan siswa. Sejauh ini di sekolah kami dalam hal struktur organisasi tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Karena di dalam struktur itu tergambar dengan jelas apa tugas kepala sekolah, apa tugas yayasan, apa tugas wakil, sampai kepada guru dan murid. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada hambatan. Dalam pelaksanaan memang ada tantangan, ada hambatan, tapi biasanya kita ada evaluasi. Jadi biasanya ada evaluasi di manajemen, di tingkat manajemen, di tingkat guru, bahkan di tingkat yayasan.
kita selalu melaksanakan evaluasi dari berbagai kegiatan di sekolah, apa yang tidak terlaksana, hambatannya di mana, kemudian kendalanya di mana. Lalu setelah kita cari hambatan dan kendalanya di mana, baru kita ada tindak lanjut. Ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah struktur tersebut itu bisa berubah tiap tahunnya, Pak, atau tetap seperti itu? Struktur organisasi dan kepengurusan di tingkat tertinggi, yaitu sekolah, sejauh ini sih tidak ada perubahan. Biasanya memang struktur bisa berubah bila ada kebutuhan dalam hal kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Tapi sejauh ini dengan struktur yang simpel, ada yayasan, ada kepala sekolah, ada wakil, ada guru, ada siswa. Nah, itulah yang memang bisa kita laksanakan, kecuali ada tambahan-tambahan kegiatan. Jadi sejauh ini baik struktur kepengurusan tingkat sekolah maupun struktur kepengurusan tingkat kelas itu berjalan dengan baik. Kalaupun ada hambatan, segera kita evaluasi. Nah, selanjutnya tata tertib apa saja sih, Pak, yang dibuat oleh pihak sekolah? Bicara soal tata tertib di sekolah berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Ada tata tertib di sekolah secara umum, ada tata tertib pemproses pembelajaran di kelas. Baik, untuk yang selanjutnya itu kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah, Pak. Baik, kegiatan seremonial ya, yang memang formal untuk di sekolah kita sebagaimana di sekolah-sekolah lain, yaitu upacara bendera. Ya, upacara bendera kita adakan di pagi hari Senin. Ya, setiap hari Senin kita melakukan upacara atau upacara-upacara yang terkait dengan peringatan-peringatan tertentu. Nah, Pak, terkait identitas praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, Pak. Nah, apa saja kegiatan pembiasaan positif yang biasa dilakukan di sekolah ini? Misalnya seperti 3S atau perilaku menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Bagaimana, Pak? Baik, pembiasaan positif itu sudah dimulai dari ketika mereka datang ke sekolah, di pintu gerbang disambut oleh para guru ya, dengan 3S-nya, senyum, salam, dan sapa. Biasanya kalau ada anak yang datang ke sekolah berjalan ke pintu gerbang dengan muka yang cemberut, ya, dengan muka yang mungkin tidak enak kita lihat, kita langsung menegur, ayo senyum, senyum, ayo perlihatkan, kontak mata. Biasanya begitu gitu ya, senyum, dari kejauhan sudah senyum, kemudian salam, sapa. Ya. Dan kebiasaan anak-anak di sini mereka mencium tangan para guru. Kita ajarkan juga bagaimana cara mencium yang baik. Kadang ada yang di jidat, ya, ada yang di pipi. Ya. Makanya kita praktekkan tuh, baik di upacara kita tunjukkan maupun di kelas masing-masing. Jadi 3S ini alhamdulillah udah berjalan, senyum, salam, dan sapa. Bukan saja oleh siswa, oleh guru juga demikian. Jadi guru yang menyambut siswa juga udah senyum. Jadi kalau gurunya cemberut ya siswanya juga lebih cemberut. Nah, makanya kita contohkan ya, gurunya udah senyum dari kejauhan, ya sudah menyapa. Adapun anak-anak yang terlambat pun alhamdulillah kita tangani dengan cara yang bijak. Paling hanya kita himbauan, ya cepat-cepat masuk, udah mulai KBM. Kalaupun ada punishment, ada hukuman, di sekolah kita tidak mengenal hukuman yang sifatnya fisik. Ya, hukuman sifatnya harus kognitif dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Entah mereka menghafal ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, atau mereka mengarang, atau mereka kita minta ke perpustakaan untuk membuat resume dari sebuah buku, kita kasih waktu setengah jam atau 1 jam. Ya, dengan kebiasaan semacam itu, alhamdulillah efektif untuk mengurangi keterlambatan. Alhamdulillah kita sudah selesai wawancarai dengan Bapak Fauzi Latif. Sebelumnya kami banyak-banyak terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Segitu aja ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, terkait struktur organisasi atau kepengurusan dan tata tertib di sekolah. Nah, tentunya kan di sekolah ini memiliki struktur organisasi dan kepengurusan. Adakah kendala maupun hambatan dalam melaksanakan kepengurusan tersebut, Ibu?
Yang dimaksud kepengurusan kelas atau kepengurusan sekolah atau tata tertib secara umum? Oh, gitu. Di sekolah kita punya tata tertib ya, pasti setiap sekolah kan punya tata tertib. Di sekolah kita ini selama masa BDR kita ada beberapa tata tertib yang harus dilaksanakan oleh siswa sebelum mereka belajar. Misalnya mereka harus melapor sebelum jam pembelajaran, yaitu pukul 6.45 mereka harus sudah standby di depan medianya ya, apakah itu handphone atau laptop gitu. Kemudian mereka wajib mengabsen di pagi hari sebelum mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Guntur selaku adik kelas dari sekolah saya Masjid Sejahtera 1 Depok atas waktunya untuk memberikan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan nih. Sebelumnya nih, perkenalkan saya Fadlani Rahmat dan ketiga teman saya ada Nur Melani dipanggil Melan, Berena Firdaus dipanggil Berli, Gina Madia Putri dipanggil Gina. Dilanjutkan kepada teman saya nih, saudara Melan. Oke. Saya Nur Melani, saya akan Halo, bertanya. Melan. Kamu tahu? Iya. Halo? Kamu tahu tentang kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler? Guntur? Yang aku tahu ekstrakurikuler. Oke. Berarti kalau kulikuler sama kokulikuler belum tahu ya? Iya, belum. Oke. Nah, terus bagaimana keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang kamu tahu? Kayak senang atau antusias atau yang lainnya mungkin? Ya, ekstrakurikuler semua siswa ya, so far yang saya lihat interest sih, karena interest pada senang semua segala macam. Karena ekstrakurikuler yang ada di sekolah saya sih pasti tiap ekstrakurikuler selalu ikut kompetisi-kompetisi, lomba-lomba seperti kayak gitu. Tapi untuk melihat siswa ya ada beberapa yang nggak senang sama ekskulnya, itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Cuma kalau dikalkulasikan semua yang ikut ekstrakurikuler di sekolah saya ya memang pada suka sih. Berarti sesuai sama minat dan bakatnya masing-masing ya. Nah, sebelumnya kan kamu nggak tahu nih kulikuler itu apa. Nah, kulikuler itu kegiatan yang berkaitan sama belajar mengajar di kelas. Itu kira-kira kamu tahu nggak keterlibatan siswa gimana, aktif atau enggak di kelas kayak gitu? Kegiatan belajar mengajar di kelas, ya beberapa ada yang aktif, beberapa ada yang enggak sih. Jadi itu balik lagi ke masing kelas sih. Cuma kelas saya aktif sih, aktif. Tapi aktifnya balik lagi ke pelajaran yang memang pelajaran kebanyakan suka sih. Ya kalau pelajarannya memang pelajaran susah, kurang aktif. Oh, oke. Nah, terus kalau kokulikuler itu kegiatan di luar sekolah tapi masih berkaitan sama pelajaran. Nah, itu biasanya sekolah ngadain nggak? Kayak misalnya kunjungan kemana gitu? Oh, oke. Ada sih, ada tiap tahun ada contohnya study tour, ada tiap tahun ada study tour. Terus kegiatan yang lainnya yang nggak belajar tuh kayak ya paling 17 Agustus ngadain lomba, gitu, ngadain lomba, terus hari kepramukaan ngadain lomba juga, yang kayak gitu. Oke, ya udah. Makasih banyak ya waktunya. Makasih Guntur. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses terus. Salam. Oke. Makasih. Sekian laporan video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.